The most favorite hospital talk in Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan kita Hospital, the most favorite hospital talk in Indonesia. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai migrain dan vertigo nih, sahabat hospital. Tentunya bersama dengan saya Zalina dan narasumber kita yaitu Dr. Novita. Beliau adalah seorang dokter di instalasi gawat darurat dan instalasi rawat inap RSUD Kebayoran Lama. Halo dokter, selamat siang dokter. Halo Kak, selamat siang. Apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya dok. Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar bisa memberikan pelayanan yang prima untuk para pasien RSUD Kebayoran Lama ya dok. Oke. Ini dokter, berbicara mengenai migrain dan vertigo nih dok. Mungkin sahabat yang di rumah juga pasti penasaran ya, tentunya saya juga penasaran nih. Apa sih perbedaan dari migrain dan vertigo ini dok gitu. Terus mungkin juga banyak juga nih yang masih bingung nih ya teman-teman yang ada di rumah. Kenapa sih sakit kepala ini, apakah migrain atau vertigo gitu? Boleh dok untuk penjelasannya. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Apa kabar yang di rumah ataupun dimanapun kalian berada. Perkenalkan saya Dr. Novita, dokter di RSUD Kebayoran Lama ya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi hari ini kita mau bahas tentang vertigo dan migrain. Kalau dari vertigo sendiri itu, untuk membedakan antara kedua tersebut dari gejalanya sih Kak. Yang pertama, yang paling khas adalah kalau vertigo pusing berputar. Oh gitu. Jadi sifatnya dari keduanya itu berbeda. Yang satu pusing yang berputar yaitu vertigo, dan yang satunya lagi migrain itu biasanya berdenyut. Oh berarti nyut-nyutan ya dok. Betul. Ya kalau dan kadang si migrain ini bisa berdenyutnya satu kepala, bisa cuma setengah aja gitu. Dan ada gejala-gejala lain yang bisa menambah untuk mendiagnosa pasti. Contoh, adanya rasa kayak fonofobia. Fonofobia itu biasanya kita dokter pasti nanya, Bu, Pak, nyari kepalanya ada gejala lain nggak? Kayak telinganya berdengung atau berdenging, itu namanya fonofobia. Atau ada dipicu sama cahaya nih, kalau misalnya ngeliat cahaya sinar matahari, timbul fotofobia. Jadi muncul gejala dari nyari kepalanya itu. Gitu. Terus kalau boleh tahu nih dok, sebenarnya penyebab utamanya nih apa nih dari masing-masing penyakit ini ya dok, baik dari migrain maupun dengan vertigo? Boleh. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Boleh. Jadi yang pertama, vertigo itu ada dua penyebabnya Kak. Untuk bahasa awamnya biasanya kita sebut disebabkan oleh intrakranial atau dari dalam kepala, atau ekstrakranial yaitu dari luar kepala. Nah makanya biasanya kita harus nyebutin gejala-gejalanya itu spesifik gitu. Apakah nyari kepalanya itu ada disertai sama bibirnya pelok, atau tiba-tiba lumpuh bagian tangan kaki, atau penglihatan ganda. Nah itu ngarahnya ke vertigo sentral tuh Kak, atau intrakranial kita. Penyebabnya berarti ada masalah di dalam kepalanya. Nah itu butuh pemeriksaan lanjutan tuh seperti CT scan atau MRI gitu. Kalau vertigonya perifer, biasanya gejalanya pusing berputar yang dipicu sama perbedaan gravitasi. Nah itu yang timbul karena dari perubahan posisi dari tidur tiba-tiba ke berdiri, atau berdiri tiba-tiba ke duduk, atau bahkan ketiduran gitu. Ada juga yang disebabkan sama indera lain, contohnya dia lagi infeksi telinga karena sarafnya ini satu saluran di dalam telinga, tenggorok, dan hidung. Nah, biasanya ada gejala lain juga, apakah ada infeksi dari sinusnya atau dari telinganya, seperti itu dari vertigo ya. Kalau migrainnya sendiri dia sifatnya nyari kepalanya bisa seluruh, bisa sebagian. Terus pemicunya itu yang tadi saya bilang, bisa karena cahaya, bisa karena bising yang terlalu kuat, jadi memicu si migrainnya timbul, dan rasanya seperti berdenyut atau diikat terus-terusan. Gitu. Makanya jadi rasanya jadi berdenyut ya dok kalau misalkan migrain ya dok. Betul. Oke, sebenarnya nih dok, boleh tahu nih pencegahannya ada nggak sih dok? Karena tentunya pencegahan itu lebih baik daripada mengobati ya dok ya. Betul, gitu. betul. Nah biasanya yang kita edukasi ke pasien untuk mencegah dua hal tersebut. Yang pertama, kalau migrain itu menjauhi paparan dari sinar yang terlalu terik, misalnya sinar matahari yang nggak langsung ke kepala.
Jadi harus ada pelindung, contoh bisa pakai topi, bisa pakai payung. Terus kalau suara ya hindari suara bising yang terlalu keras. Misalnya kan sering tuh di rumah ada tetangga ya lagi benerin rumah atau sebagainya. Nah itu menghindari, harus komunikasi untuk lagi bangun rumah jangan di jam-jam yang orang istirahat. Iya, waktunya istirahat ya dok, paling tidak pas kita lagi aktivitas lah ya. Betul. Terus kalau vertigonya sendiri biasanya kan timbul karena posisi nih. Nah harus mengatur pola dari duduk ke berdiri itu jangan terlalu cepat. Jadi dari posisi tidur ke duduk dulu 1 menit baru berdiri gitu, biar gravitasinya nggak langsung memicu si vertigonya kambuh. Berarti pelan-pelan lah ya dok dari posisi tidur terus duduk. Kan kadang ada yang suka akrobat tuh dari tiduran langsung ke berdiri. Kali kalau misalkan tiba-tiba ini kayaknya dok, kalau ada alarm bunyi kali. Iya, kaget kan, telat nih. Gitu. Langsung ke kamar mandi malah nggak berdiri dulu. Siap. Oke dok, kemudian nih dok, ini last question nih, boleh nggak nih dari dokter, ada nggak nih tips untuk teman-teman yang di rumah nih, Sobat Healthies, mungkin kalau seandainya nih terjadi migrain atau vertigo, Tiba-tiba baik itu ia maupun di rumah, sedang bekerja, ataupun tempat belajar nih, apa sih penanganan pertama yang bisa kita lakukan, boleh dok? Oke, nah dari sobat semua kan tadi udah tahu nih gejalanya dari kedua penyakit tersebut berbeda. Kalau yang munculnya itu adalah pusing berputar, diusahakan untuk segera mencari pertolongan. Entah itu ada tetangga atau keluarga, kerabat, teman, atau misalnya lagi sendiri nih, lagi jalan-jalan shopping gitu, ya teriak aja minta tolong gitu. Usahakan ke tempat yang aman. Jadi posisikan badannya itu bisa pegangan gitu, karena kan itu dipacu sama gravitasi ya. Kalau misalnya posisinya berubah sedikit, dia cenderung seperti gempa bumi. Jadi rasanya kepala di atas itu berubah jadi kepala di bawah, kakinya yang jadi di atas. Jadi rasanya kayak keguncang gitu. Nah makanya itu diposisikan untuk kitanya harus dalam posisi yang aman. Udah gitu kalau misalnya nggak kuat buka mata, rasanya kayak mutar, ya udah pejemin matanya aja sambil minta tolong untuk orang lain bawa ke rumah sakit gitu. Kalau migrain biasanya kan karena berdenyut dan biasanya juga orang-orang udah punya stok tuh obat di rumah untuk obat nyeri kepala. Nah itu boleh dikonsumsi dulu 1 tablet sebelum kalian pergi ke rumah sakit gitu. Tapi penggunaannya harus sesuai ya. Kalau obat nyeri biasanya harus setelah makan, tidak dalam perut kosong. Dan dosisnya harus sesuai anjuran dokter, karena ya semua obat pasti ada efek samping gitu sih Kak. Oke, terima kasih dokter untuk tips dan materi kali ini, sangat luar biasa nih dari dokter Novita. Baik Sobat Healthy semuanya, itu tadi adalah bincang-bincang kita dengan dokter Novita mengenai migrain dan vertigo nih gitu. Sangat luar biasa ya dok, dari sini kita jadi tahu nih penyebab utamanya, kemudian pencegahannya dan tanda gejalanya. Mungkin kalau misalkan Sobat Healthy semua ada keluhan, boleh banget nih untuk periksa ke RSUD Kebayoran Lama ya dok ya. Betul. Oke, dari situ, dan satu lagi nih Sobat Healthies, kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni untuk memperpanjang usia dan meningkatkan kesehatan. Dari situ kita bisa meningkatkan kesehatan yang lebih baik ya dok ya. Betul. Oke. Itu utama ya. Ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan di podcast-podcast kita selanjutnya. Akhirul kalam dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.